Kalau Bu Airin kan seperti yang sudah kita lihat tadi malam Pak Bahlil atau DPP sudah memberikan B1 KWK kepada Pak Andarsoni dan Pak Dimyati ya. Tapi siangnya kan Ibu Airin sudah juga mendeklarasikan dirinya tetap menjadi calon gubernur bersama dengan Pak Ade ya. Nah, jadi tentu ini sebetulnya apa namanya ya, situasi yang tidak mudah ya dihadapi oleh Golkar ya. Tapi kita sekali lagi mengatakan bahwa pilihannya itu berdasarkan kepentingan yang lebih besar ya. Kebersamaan kami dengan Koalisi Indonesia Maju ini adalah tadi seperti yang saya katakan, lebih pada mengutamakan kepentingan kebersamaan yang lebih besar, itu kepentingan bangsa dan negara gitu. Nah, tapi dalam prakteknya nanti saya kira kita tentu memberikan apa namanya ya menghargai juga sikap politik Ibu Airin yang memang secara syarat, secara kompetensi ya memenuhi untuk bisa calon di Banten gitu. Nah, cuman saya berusaha menyampaikan kepada DPP ya, selama Ibu Airin itu apa namanya bisa berkomunikasi ya dengan teman-teman DPP Partai Golkar atau teman-teman Golkar di Banten sampai ke kabupaten kota, tentu kita ya memberikan selamat gitu ya, memberikan keleluasaan, itu hak pribadinya Ibu Airin. Tapi tentu kalau atribusi partai itu dipergunakan kepada yang formal ya. Dan kami tidak akan memberikan, saya mengusulkan ya kepada teman-teman DPP untuk tidak memberikan sanksi apapun kepada Bu Airin ya. Karena itu hak sebagai warga negara yang dijamin konstitusi, apalagi dia masih menyatakan sampai sekarang adalah kader Partai Golkar. Ya, tentu kita memberikan kesempatan juga kepada Ibu Airin. Bang, terakhir Sekjen bilang nasib Bu Airin di Banten ini, Pak Sekjen bilang akan diberikan penugasan lain. Sebetulnya Golkar sendiri sudah menyiapkan tugas lain apa untuk Bu Airin? Kalau DPP yang sekarang saya mungkin nanti diserahkan langsung apa penugasan kalaupun ada ya. Tapi tahu saya selama ini sih kita belum pernah berpikir untuk memberikan penugasan lain selain kemarin calon gubernur. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu, dan Bu Airin kan juga tadi saya tidak tahu apakah ada penugasan lain setelah dia kemudian tetap mencalonkan diri ya sebagai calon gubernur. Apalagi sudah punya pasangan calon wakil gubernur. Saya kira Bu Airin sejauh ini masih tetap berniat dan bekerja secara sungguh-sungguh untuk tetap menjadi calon gubernur. Kalau Bu Airin kan seperti yang sudah kita lihat tadi malam Pak Bahlil atau DPP sudah memberikan B1 KWK kepada Pak Andarsoni dan Pak Dimyati ya. Tapi siangnya kan Ibu Airin sudah juga mendeklarasikan dirinya tetap menjadi calon gubernur bersama dengan Pak Ade ya. Nah, jadi tentu ini sebetulnya apa namanya ya, situasi yang tidak mudah ya dihadapi oleh Golkar ya. Tapi kita sekali lagi mengatakan bahwa pilihannya itu berdasarkan kepentingan yang lebih besar ya. Kebersamaan kami dengan Koalisi Indonesia Maju ini adalah tadi seperti yang saya katakan, lebih pada mengutamakan kepentingan kebersamaan yang lebih besar, itu kepentingan bangsa dan negara gitu. Nah, tapi dalam prakteknya nanti saya kira kita tentu memberikan apa namanya ya menghargai juga sikap politik Ibu Airin yang memang secara syarat, secara kompetensi ya memenuhi untuk bisa calon di Banten gitu. Nah, cuman saya berusaha menyampaikan kepada DPP ya, selama Ibu Airin itu apa namanya bisa berkomunikasi ya dengan teman-teman DPP Partai Golkar atau teman-teman Golkar di Banten sampai ke kabupaten kota, tentu kita ya memberikan selamat gitu ya, memberikan keleluasaan, itu hak pribadinya Ibu Airin. Tapi tentu kalau atribusi partai itu dipergunakan kepada yang formal ya. Dan kami tidak akan memberikan, saya mengusulkan ya kepada teman-teman DPP untuk tidak memberikan sanksi apapun kepada Bu Airin ya. Karena itu hak sebagai warga negara
yang dijamin konstitusi, apalagi dia masih menyatakan sampai sekarang adalah kader Partai Golkar. Ya tentu kita memberikan kesempatan juga kepada Ibu Airin. Bang, terakhir Sekjen bilang terakhir soal nasib Bu Airin di Banten ini, Pak Sekjen bilang akan diberikan penugasan lain. Sebetulnya Golkar sendiri udah menyiapkan tugas lain apa untuk Bu Airin? Kalau DPP yang sekarang saya mungkin nanti diserahkan langsung apa penugasan kalaupun ada ya. Tapi tahu saya selama ini sih kita belum pernah berpikir untuk memberikan penugasan lain selain kemarin calon gubernur. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu, dan Bu Airin kan juga tadi saya tidak tahu apakah ada penugasan lain setelah dia kemudian tetap mencalonkan diri ya sebagai calon gubernur. Apalagi sudah punya pasangan calon wakil gubernur. Saya kira Bu Airin sejauh ini masih tetap berniat dan bekerja secara sungguh-sungguh untuk tetap menjadi calon gubernur. Kalau Bu Airin kan seperti yang sudah kita lihat tadi malam, Pak Bahlil atau DPP sudah memberikan B1 KWK kepada Pak Andarsoni dan Pak Dimyati ya. Tapi siangnya kan Ibu Airin sudah juga mendeklarasikan dirinya tetap menjadi calon gubernur bersama dengan Pak Ade ya. Nah, jadi tentu ini sebetulnya situasi yang tidak mudah ya dihadapi oleh Golkar ya. Tapi kita sekali lagi mengatakan bahwa pilihannya itu berdasarkan kepentingan yang lebih besar ya. Kebersamaan kami dengan Koalisi Indonesia Maju ini adalah tadi seperti yang saya katakan, lebih pada mengutamakan kepentingan kebersamaan yang lebih besar, itu kepentingan bangsa dan negara gitu. Nah, tapi dalam prakteknya nanti saya kira kita tentu memberikan menghargai juga sikap politik Ibu Airin yang memang secara syarat, secara kompetensi ya memenuhi untuk bisa calon di Banten gitu. Nah, cuman saya berusaha menyampaikan kepada DPP ya, selama Ibu Airin itu bisa berkomunikasi ya dengan teman-teman DPP Partai Golkar atau teman-teman Golkar di Banten sampai ke kabupaten kota, tentu kita memberikan selamat gitu ya, memberikan keleluasaan, itu hak pribadinya Ibu Airin. Tapi tentu kalau atribusi partai itu dipergunakan kepada yang formal ya. Dan kami tidak akan memberikan, saya mengusulkan ya kepada teman-teman DPP untuk tidak memberikan sanksi apapun kepada Bu Airin ya.